Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti pagi hari ini, yaitu uraian ayat Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 107 dan 108 secara gramatikal dan terjemah dan maknanya nantinya yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rijal Al-Hasani didampingi oleh Ibu Ocha Wardani Nasution. Kami sapa Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu dan Bapak-bapak Ibu semua yang ada di Zoom Al-Hasani. Assalamualaikum Ibu Ocha. Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah agak flu dikit. Ya. Ustadz, kami persilahkan dan Bu Ocha. Baik, Bu W. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyul karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya yang kita tak mampu untuk menghitungnya. Begitu banyaknya nikmat Allah yang datang pada kita tanpa kita minta dan tak akan pernah putus-putusnya sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar pada kita adalah nikmat Islam. Satu-satunya agama yang Allah ridai muka bumi ini sampai sejak manusia pertama ada sampai nanti di akhir zaman. Hanya agama Islam yang Allah ridai dan hanya Islam yang ada agama di Allah. Alhamdulillah kita beragama Islam. Kemudian Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah pula kita untuk menghentikan larang-larangannya. Dan kita ridha atas semua takdir Allah. Lalu Allah berikan nikmat sehat badan. Dengan sehat badan kita bisa beraktivitas dengan sempurna. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini kita memperbanyak bekal kita dalam rangka kita menghadap Allah, mempertanggungjawabkan semua tindakan laku kita nanti. Kita perbanyak dan kita jadikan hari-hari ke depan kita adalah hari-hari yang bernilai ibadah. Tidak ada satu detik pun berlalu dari diri kita kecuali kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Apakah dengan berzikir, dengan baca Quran, beramal saleh, berbuat baik dan sebagainya. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah nanti dengan panggilan hamdan syakuran. Dan istimewa nikmat kita mencintai Quran. Cinta kepada Quran tidak semua orang berikan oleh Allah. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang Allah senangin, Allah yang kendakin. Dan Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang Allah kendakin. Tidak semua. Saya banyak ngajak orang, si A, si B, si C, kadang ngajaknya puluhan kali, bahkan sampai ratusan kali saya ajak, saya ingatin, tetap tidak mau. Tapi Bapak, Ibu, hanya dengan diberikan klik oleh teman, diberikan link oleh kawan, masuk. Tandanya kita adalah orang-orang pilihan. Selawat dari salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah panutan kita. Beliau adalah suri teladan kita. Beliau adalah role model kita. Yang mana kita ingin berjumpa dengan Allah dalam bentuk keridhaan. Kita meniru beliau. Beliau sebagai kepala keluarga, beliau sebagai anggota masyarakat, beliau sebagai seorang pedagang, beliau sebagai seorang guru, beliau sebagai seorang suami, dan sebagainya. Sudah beliau contohkan. Tinggal kita mengikutinya. Baik, pagi ini Bapak Ibu semuanya saya ditemani oleh Yon. Saya sapa dulu Boce. Assalamualaikum Boce. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Betul, Bu ya. Cerah sekali bocah begini kayaknya. Siap bocah ya. Mau tidak mau harus cerah, Bu ya. Oh, cerah ya. Iya. Ayat berapa bocah yang mau dibahas sekarang? Ayat 107 sampai dengan 108. Oh, siap ya bocah. Tapi Ya? aku mohon maaf ya, agak flu dikit. Agak Apa? flu kemarin, baru mulai flu-nya. Flu aja masih bagus suaranya, apalagi nggak Ya. flu kan. Silakan bocah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa ni'matillahi wa la hawla wa la quwata illa billah alil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, Bapak Ibu pembimbing gramatikal Al-Quran dan Tahsin Al-Hasani, serta Bapak Ibu peserta kajian Ba'da Subuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah untuk mendampingi Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani untuk menguraikan Al-Quran beserta penjelasannya dengan metode Al-Hasani, Quran surat 18, Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Baik, Bapak Ibu, akan saya bacakan terlebih dahulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahul azim. Selanjutnya ayat 107 akan saya penggal menjadi 11 bagian. Terdiri dari inna adalah huruf, artinya sesungguhnya. Allazina kata penghubung jamak untuk laki-laki, artinya orang-orang yang. Amanu bentuk KKL, ciri waw dan alif. Pelakunya hum, akar katanya amina. Polanya af'ala, artinya mereka telah beriman, ada di halaman 49 Kamus Mahmud Yunus. Wa adalah huruf, artinya dan. Amilu, bentuknya KKL dengan ciri waw dan alif. Pelakunya hum, akar katanya amila. Polanya fa'ala, artinya mereka telah mengamalkan. Ada di halaman 281 Kamus Mahmud Yunus. As-solihati, kata benda jamak, ciri kata bendanya alif lam dan ta. Ciri jamaknya pada huruf hati. Akar kata soluha, artinya baik soleh, ada di halaman 219 Kamus Mahmud Yunus. Kanat, bentuk KKL, cirinya tak sukun, pelakunya hia, akar katanya kana. Asalnya kawana. Bisa dilihat dari kaidah satu huruf sia poin 2 halaman 27 buku materi. Pola fa'ala artinya sesuatu itu ada atau dia adalah. Halaman 386 Kamus Mahmud Yunus. La huruf artinya bagi, hum kata ganti artinya mereka. Jannatul firdausi, kata benda majemuk, ciri
ciri kata benda ciri kata benda keduanya berharokat kasroh. Kata benda majmuk ini terdiri dari dua kata benda. Kata benda pertama jannatu, ciri kata bendanya ada huruf tak marbuto. Akar katanya jannah, polanya fa'lan, artinya surga. Ada di halaman 92 Kamus Mahmud Yunus. Kata benda kedua al-firdausi. Cirinya alif lam dan kasroh. Akar katanya fardasa, artinya surga Firdaus, ada di halaman 1043 Kamus Munawir. Nuzulan, kata benda, cirinya tanwin, akar katanya nazala, artinya tempat tinggal, ada di halaman 1409 Munawir, Kamus Munawir. Ayat 107 artinya, arti keseluruhannya, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman dan mengerjakan amal soleh, surga Firdaus adalah bagi mereka sebagai tempat tinggal. Khalidina, kata benda pelaku aktif, jamak sebagai objek. Ciri kata bendanya ya sukun, ciri jamaknya ya nun. Ciri pelaku aktif, huruf kedua akar kata berharokat kasrah. Akar katanya kholada, artinya mereka kekal dan tetap. Ada di halaman 119 Kamus Mahmud Yunus. Fiha, fi adalah huruf, artinya di dalam. Ha kata gantinya. La artinya, la huruf artinya tidak. Karena KKS setelahnya lengkap. Ya guna, bentuknya KKS AD, cirinya wa, ya, waw, nun. Pelakunya huruf, pelakunya hum. Akar katanya bagoya. Untuk mencari akar kata pada kalimat ya guna dengan mempergunakan kaidah satu huruf sia. Pada poin 7 di halaman 28. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat atau mati hidup. Maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Yang sesuai dengan konteks ini ada di halaman 69 Kamus Mahmud Yunus, yaitu bagoya, artinya menghendaki sesuatu. Anha. Ha adalah huruf dari an adalah huruf dari ha, kata gantinya hiwalan, kata benda. Ciri tanwinnya ciri tanwin. Ciri kata bendanya tanwin. Akar kata khala, artinya berubah. Ada di halaman 111 Kamus Mahmud Yunus. Arti dari ayat 108, mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut yang nanya. Ada lagi yang nanya, komplit sekali. Tas. Waduh, luar biasa bocah ini. Tasin kan juga. bimbingan. Aduh, aku mau mengucapkan terima kasih dengan kakanda yundaku. Semuanya ada di grup asyik pagi. Assalamualaikum semuanya. Tapi saya nanya boleh, Ustaz? Buya juga. Saya nanya boleh tapi. Nanti. Nanti. Lain kalau Bu Oce yang nampil sih lain, suaranya udah beda. Alhamdulillah. Kalau saat terangin saya khawatir nih. Yang apanya, yang utamanya Bu Oce. Iya. Itu flu lah Bu ya. Itu masih flu lah. Itu lagi flu tuh bagaimana lagi normal? Bagaimana nggak flu ya? Ustaz ada saran buat Ustaz. Ini Bu Oce. Ini kalau begini Bu Oce ini harus dibawa kemana-mana nih Ustaz. Oh iya, betul. Ya Bu, Ustaz. Oke, saya uraikan sebentar ya. Assalamualaikum Umi. Lagi terapi tangan. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sampai dulu sedikit konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bocor udah bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman. Sebelumnya kan itu orang-orang kafir ya. Ini cerita orang beriman.
Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Ternyata iman aja nggak cukup tanpa amal saleh. Kalau ngaku beriman tanpa beramal saleh itu namanya PHP. PHP itu pemberi harapan palsu. Jadi ada beriman, ada beramal saleh. Maka kalau sudah beriman dan beramal saleh, tentu rukun imannya ada ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada kita, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari terakhir, dan beriman kepada takdir. Nah, beriman ya. Maka kalau sudah beriman dan beramal saleh, kanat, ada jannatu itu tarik depan, surga ada bagi mereka. Jannatu pelaku dari kanat, tarik depan, surga ada bagi mereka, surga Firdaus ada bagi mereka, nuzulan sebagai tempat tinggal. Bapak Ibu ya, surga bagi kita luar biasa ya. Kalau kita kerja di dunia ini paling banter tinggal di hotel. Hotel bintang berapa? Bintang 5. Nah, kalau kita beramal dan beriman dan beramal soleh, maka Allah janjikan surga. Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah nggak pernah merubah janjinya. Allah nggak pernah merubah. Sudah janjikan dari Allah. Semoga di depan nanti orang kafir, habis itu orang beriman. Nah, kita termasuk kelompok ini. Nah, kemudian kondisinya apa? Khalidina fiha. Dan kita khalidina itu selama-lamanya, kekal selamanya. Orangnya itu. Jadi pengekal, kalau saya terimanya pengekal. Kita khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Enak ya? Kalau surga, kita cerita tentang surga, apa aja kita ngomong kenikmatan dunia. Apa saja kita ngomong tentang tak rasa makanannya kah, tempat tinggalnya kah, pemandangnya kah, apa aja sebut, satu tetes. Satu tetes cuma itu. Nabi Muhammad pernah memperlihatkan kepada sahabat, coba celupkan tangan kita ke lautan, celupkan ke lautan, angkat dia jadi tunjuk. Itu ke bawah satu tetes. Itulah surga dunia sekarang. Sementara yang lautan luas itu adalah nanti yang akan kita dapatin surga di akhirat. Itu nanti. Itu tempat kita nikmatnya. Betapa kita tidak termotivasi. Dunia aja cuman yang setetes ini, kita mau untuk melampaukannya. Apalagi di akhirat nanti. Kemudian khalidina fiha la yabghuna. La yabghuna itu tidak mereka menginginkan, mencari lagi yang lain. Anha atasnya hiwala sebagai tempat pindah, nggak mau lagi kita. Bapak Ibu kalau kita nginap di rumah mewah, mungkin nggak mau lagi kita pindah ya di dunia. Andai saja nih, bisa diberikan oleh seseorang sebuah apartemen yang mewah, lantai berapa itu di daerah siapa, enak tinggal di situ, pasti nggak ingin pindah lagi kita. Nah ini juga gitu kata Allah. Ini orang ini, penduduk ini di surga ini kekal dalamnya dan nggak ingin pindah. Yalah nikmatnya ya. Sekali lagi nikmat surga itu yang kita nikmati sekarang di dunia ini hanya satu tetes. Satu tetes. Kita celupkan tangan kita ke lautan, angkat ke atas satu tetes. Nah lautan luas itulah nikmat yang menunggu kita nanti. Mudah-mudahan dengan kita mentadabburi Al-Quran, sabar kita mentadabburi Al-Quran, sabar kita mengolah Al-Quran, dan sabar kita perintah-perintah Allah, sabar kita untuk menghentikan larangan Allah, dan semua kita sabar atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita, insya Allah kita termasuk golongan yang ini nanti. Ya, insya Allah nikmat sekali nanti. Jadi kita nanti grup ini yang jumlahnya 139 orang yang masuk pagi ini adalah grup masa depan. Kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terikat dengan masa lalu, banyak grup yang terikat dengan masa lalu karena sama-sama SD dulu, sama-sama SMP dulu, sama-sama SMA dulu, sama-sama kuliah dulu, sama-sama kerja dulu, sama-sama sekantor dan sebagainya. Itu akibat masa lalu kita. Kita terikat dengan masa depan. Kita ini yang janji Allah ini, Allah janjikan surga kayak kita. Nah, kita terikat dengan masa depan. Beda grup kita dengan grup yang lain. Grup lain sekali lagi terikat dengan masa lalu. Kalau kita mengikat kita adalah masa depan. Hari dia menisab nanti dan hari-hari kita diberikan oleh Allah balasan. Semoga apa yang kita bahas pagi ini menjadi saksi bagi kita nanti. Al-Quran yang kita bahas setiap hari akan menjadi saksi. Iqra Al-Quran, kata Allah, Iqra Al-Quran, fainahu yati yaumal qiyamah syafi'an. Bacalah Quran itu, tadabburi Quran itu, satu saat yang nanti akan datang kepada kita syafi'an, sebagai penolong. Lihasabi sebagai sahabatnya. Insya Allah, Al-Quran ini nanti yang kita bahas setiap hari, mengakui kita sebagai sahabatnya. Hingga kita mendapat pertolongan dari Al-Quran nanti dalam
pada saat nggak ada lagi pertolongan yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, sangat luar biasa Bu Oce. Saya harus menyatakan selamat khusus untuk Bu Oce ini, mumtaz kayaknya ini. Ya. Ini kan juga berkat bimbingan Bu ya selama ini, dibantu dengan kelas pagi Pak Ustadz Dasril. Jadi Bu Oce ini tahsinnya bagus, warnanya bagus, MC bagus juga. MC bagus. Komplit ya, sudah komplit. Alhamdulillah ya. Komplit ya. Ya, oke deh. Baik Bapak Ibu sekalian, tentu manusia biasa ya, tentu nggak akan luput dari salah dan janggal. Kalau ada salah dari kami, mohon buka kami itu maaf sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kembalikan pada Wi sebagai moderator. Silakan Bu Wi. Ya, alhamdulillah. Muntas Bu Oce. Selamat ya Bu Oce yang telah menguraikan gramatikal terjemah Al-Qur'an metode Al-Hasani surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108 dengan jelas, tenang menguraikannya sehingga para peserta yang nyatat saya rasa juga bisa mengikuti dengan baik tentunya ya. Karena saya di sini ingin menonjolkan metode Al-Hasaninya di huruf Sya. Makanya ditekankan seperti itu. Gitu. Ya. Batuk aja begini, batuk aja flu aja begini Bu. Aduh, jangan terlalu muji Bu ya, nanti aku kesandung.